Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Dan kami juga menyapa Amang Inang, saudara-saudara kami yang terkasih yang mengikuti ibadah live streaming pada saat ini. Selamat beribadah. Sebelum kita melakukan ibadah, kita berdoa sejenak dalam hati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba pada minggu hari peringatan turunnya Roh Kudus. Ini merupakan penggenapan firman Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Roh Kuduslah yang memanggil dan meneguhkan persekutuan orang percaya. Itulah gereja. Roh Kudus juga yang mengajar kita memahami kehendak Allah. Terimalah salam kami. Selamat Hari Pentakosta. Pada ibadah peringatan hari turunnya Roh Kudus hari ini, kita diarahkan agar hidup dalam roh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kepadanyalah kita belajar, dan di dalam Dialah kita berjalan di dalam kebenarannya." Karena itu, kita yang dikasihi oleh Tuhan dan yang merindukan kasih karunia-Nya, mari kita datang menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Datanglah di hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 102 ayat 1 sampai 2. Datanglah sinar surgawi yang terang, penuhi hati kami, ya sinar kasih yang terang, sinari hati yang kelam, penghibur hati kami. Ajar kami melakukan penghayatan firman Tuhan. Bila kami ketekunan, Kau yang memberikan hikmat terang, menolong umat beriman, teguhkan hati kami, berikan kami sinar-Mu untuk memberitakan firman-Mu, teguhkanlah umat-Mu. Berilah hikmat, pengertian, sukacita, kesungguhan. Beritakanmu ya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjatuhkan dari tubuhmu hati yang keras
dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Roh Kudus akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 105 ayat 1. Datanglah Kau ya Roh Kudus, Kaulah Allah Tuhanku, agar hati kami tulus melakukan firman-Mu. Beri terang-Mu Tuhanku, menyinari hatiku. Dengarkanlah hukum Tuhan pada peringatan hari turunnya Roh Kudus hari ini, tertulis dalam Galatia 5 ayat 25 sampai 26. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 104 ayat 1 dan 2. Masuklah di hatiku, berkuasalah penuh Roh Kudus, Roh Tuhanku, hiburlah jiwaku, Kau dalam tata-Mu bersama Allah Bapa dan Yesus Putra Bapa. Aku memuji-Mu. Beri aku mengalami kuasa-Mu bagi orang percaya. Berikanlah sinar-Mu, sucikan hatiku, jiwaku pun kuduskan, agar aku melakukan yang telah Kau firmankan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercelah ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihinilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan kemampuan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 475 ayat 1. Aku ikut Kau selalu, Yesus Juru Selamatku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39a. Kita membacanya secara responsoria. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 461 ayat 1 dan 2.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom. Warta Minggu tanggal 5 Juni 2022. 1. Pelayanan. Nama minggu hari ini tanggal 5 Juni 2022 adalah Minggu Pentakosta pertama. Parningotan hari Ari Hasasaor Nitondi Parbadia dengan topik minggu Hidup dalam Roh Tuhan atau Mangolu di Bagasan Tondi ni Debata. Hari ini Minggu tanggal 5 Juni 2022 dalam kebaktian pukul 10.00 WIB telah dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi putra-putri anggota jemaat HKBP Kramat Jati. Ada 3 orang yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mulai hari ini, Minggu tanggal 5 Juni 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Prancius Napitupulu, Ibu Rina Dewi Butar-Butar yang baru berkeluarga, tinggal di Jalan Haji Sarbini 2, RT 7, RW 6, Kampung Makassar, Jakarta Timur, wilayah WIK Makassar 2. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja kita. Sesuai dengan kalender gerejawi, pada hari ini, Minggu tanggal 5 Juni 2022, gereja melaksanakan ibadah memperingati turunnya Roh Kudus atau Pentakosta pertama. Pada hari Senin 6 Juni 2022, gereja akan melaksanakan ibadah memperingati turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kedua. Masuk pukul 19.30 WIB, kami menghimbau seluruh jemaat untuk menghadiri ibadah Pentakosta kedua pada esok hari. Gereja akan melaksanakan acara majakon 3 orang sintua. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari Sabtu 11 Juni 2022 masuk pukul 17.00 WIB akan dilaksanakan ibadah penyerahan jubah serta ibadah bersama keluarga bertempat di ruang remaja. Acara Majakon Sintua akan dilaksanakan Minggu 12 Juni 2022 dalam ibadah pukul 10.00 WIB. Pada hari Minggu 5 Juni 2022 dalam kebaktian pukul 10.00 WIB telah dilaksanakan pelepasan Sintua pensiun kepada Amang Sintua ES Sianturi STH. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 kita akan menyampaikan persembahan khusus melalui amplop untuk Amang Sintua Ex Saudi Salom Sianturi STH dan keluarga,
sebagai tanda kasih gereja atas pelayanan yang telah dibaktikan. Sesuai dengan buku Hukum Siasat Gereja HKBP tentang perkawinan bab 41 poin J, nama Dr. Randus Saud Sitorus dari WEK Kalisari terhitung mulai hari ini, Minggu tanggal 5 Juni 2022, dikenakan hukum siasat gereja HKBP karena menikah tanpa sepengetahuan gereja. Ke jalan Tuhan. Bab 2, pelayanan koinonia. Pada hari Jumat sampai Sabtu 3 dan 4 Juni 2022, Punguan Ama Arbab telah melaksanakan ibadah puncak ulang tahun Punguan Ama Arbab yang ke-14. Yang ke-14 tahun bertempat di Pila Alfa Resort Ciburial Puncak Bogor. Sesuai dengan program tahun kesehatian 2022, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 masuk pukul 19.00 WIB akan dilaksanakan PA keluarga dengan topik keluarga yang berdoa tidak jemu-jemu atau Lukas 18 ayat 1 sampai 8. PA keluarga akan dilaksanakan on-site dan live streaming pelayanan PA keluarga oleh Pendeta Lilis Perawati Tambunan, STH MM. Bahan PA akan di-share pada tanggal 4 Juni melalui website HKBP Kramat Jati dan WA grup masing-masing WIK. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk melaksanakan PA di setiap keluarga dan dapat mengikuti live streaming. Pelayanan kasih diakonia. Pada hari Selasa 31 Mei 2022 telah meninggal dunia Bapak Situa Insinyur Barisan Sidauruk, meninggalkan Ibu Elita Neti Boru Panjaitan, tutup usia 54 tahun 10 bulan dari WIK Rambutan 1. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Sehubungan telah meninggal dunia inang almarhumah Situa LR Boru Sormin, maka berhenti dari tugasnya sebagai Sintua di HKBP Kramat Jati dari WEK Kramat Jati. Untuk itu, kita akan menyampaikan persembahan kasih sebagai ucapan syukur atas pelayanan yang telah dibaktikan semasa hidupnya melayani di gereja HKBP Kramat Jati. Untuk itu, gereja akan melaksanakan persembahan kasih di hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 setelah khotbah melalui amplop yang tersedia. Bab 4 lain-lain. Sehubungan dengan kondisi DKI Jakarta yang telah memasuki PPKM level 1 dan sesuai dengan hasil rapat sermon Parhalado pada tanggal 24 Mei 2022, maka sejak hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 telah diperkenankan KOR secara langsung atau KOR di tempat dengan tetap memakai masker. Terkait penjadwalan KOR akan diatur oleh Dewan Marturia melalui seksi musik. B. Mulai hari Rabu tanggal 1 Juni 2022, Gedung Serbaguna sudah dapat digunakan kembali sebagai rumah duka dengan tetap menjaga protokol kesehatan. C. Mulai hari Minggu 12 Juni 2022, teknis penyampaian persembahan dalam kebaktian menggunakan kantong persembahan di tempat duduk masing-masing, khusus untuk amplop perpuluhan, diakonia sosial, dan namarboho diantar ke depan. Pada hari ini, Minggu tanggal 5 Juni 2022 telah diadakan pertemuan pelajar Sidi bersama orang tua dengan seluruh pendeta masuk pukul 14.30 WIB bertempat di Gedung Serbaguna. Sesuai dengan almanak HKBP, kita akan menyampaikan persembahan namarboho dengan jadwal sebagai berikut.
pada hari Minggu 5 Juni 2022 atau Pentakosta pertama, persembahan Namarboho untuk pelayanan sending HKBP. Pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, perayaan Pentakosta kedua, persembahan Namarboho untuk pelayanan keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan atau KPKC HKBP. Pada hari Minggu 12 Juni 2022, persembahan Namarboho untuk pelayanan kategorial remaja HKBP. Persembahan akan disampaikan selesai khotbah melalui amplop. Tambahan, kebaktian Partangyangan di hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 19.30 WIB Duku, tuan rumah semua sintua Wek Duku bertempat di ruang konsistori HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Segala yang belum kami wartakan di sini, mari kita membuka link dan website HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Demikianlah warta minggu ini. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 107 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Limpahkan
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Pentakosta untuk kita semuanya. Demikian juga untuk jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming, kami menyampaikan selamat memperingati hari turunnya Roh Kudus, selamat Pentakosta untuk jemaat yang mengikuti live streaming dari manapun saat ini berada. Tetapi secara khusus kami menyapa saudara-saudari yang terbaring lemah mengikuti ibadah ini, sedang sakit di rumah dan di rumah sakit. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesembuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi, marilah kita menyambut firman Tuhan menjadi khotbah pada Minggu Pentakosta yang pertama hari ini, yaitu tertulis dari surat Paulus kepada jemaat Roma pasal yang ke-8, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat 11. Roma pasal 8 ayat 8 sampai 11, demikianlah firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini gereja memperingati peringatan turunnya Roh Kudus atau yang kita sebut dengan Pentakosta. Dari bahasa Latin kata penta berarti 50. Kenapa disebut 50? Kata ini berasal dari 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Jadi kalau kita hitung mundur, tepat hari ini adalah 50 hari setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Itulah yang disebut dengan Pentakosta. Lalu gereja HKBP secara khusus akan merayakan perayaan-perayaan gerejawi sebanyak 2 kali, jika itu adalah perayaan yang sangat penting dan sangat besar. Salah satunya adalah Pentakosta. Pentakosta adalah perayaan yang sangat besar, peringatan bagaimana Tuhan mencurahkan Roh Kudus sebagai tanda kehadirannya bagi kita selama kita menjalani hidup di dunia ini. Jadi walau kita tidak melihat Tuhan, kita tidak melihat Allah secara langsung, tetapi Roh yang Tuhan curahkan itu menjadi tanda kehadirannya dalam hidup kita. Itu sebabnya ini menjadi perayaan yang besar di tengah gereja, khususnya HKBP, dan dirayakan sebanyak 2 kali. Kalau kita ingat beberapa perayaan yang dirayakan sebanyak 2 kali, semisalnya adalah Natal dan Paskah, dan sekarang Pentakosta. Oleh karena itu, baik Pentakosta pertama, baik Pentakosta kedua untuk esok hari yang dirayakan, kebetulan di secara kalender Masehi tidak tanggal merah, ini sebabnya banyak sekali jemaat tidak akan hadir karena kondisi tersebut, tetapi gereja menyikapi dengan membuat di jadwal pukul 19.30 esok hari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari pemuda-pemudi siapapun yang hadir hari ini, kami menghimbau kembali untuk kita boleh hadir besok, untuk kembali berdoa, mengucap syukur atas roh yang telah dicurahkan pada ibadah Pentakosta kedua esok malam pukul 19.30. Pentakosta yaitu peringatan turunnya Roh Kudus. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam tubuh manusia ada 2 keinginan.
yang umumnya terjadi dan saling bertentangan atau kontras. Dua macam pola hidup yang kontras dan saling bertentangan. Apakah itu? Yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Hidup menurut daging versus hidup menurut roh. Inilah sebenarnya inti khotbah yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma. Jemaat yang dikasihi, mengapa Paulus menegaskan hal ini? Mengapa Paulus begitu serius menuliskan supaya orang-orang pada waktu itu tidak hidup menurut dagingnya, tidak hidup menurut hawa nafsunya, dan ini berlaku untuk kita zaman sekarang. Pada waktu itu surat ini dikirimkan oleh Paulus untuk mengingatkan jemaat di Roma apa yang terjadi pada waktu itu. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, kota Roma pada waktu itu adalah ibu kota dunia. Kota Roma pada waktu itu adalah pusat kebudayaan. Kota Roma pada waktu itu adalah pusat peradaban, kemajuan teknologi. Kota Roma pada waktu itu adalah pusat keramaian, berbagai hal kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang ada di sana. Segala bentuk kesenangan daging, perjudian, percabulan terjadi di kota Roma. Karena majunya peradaban di sana, ibu kota dunia. Jadi perdagangan apapun terjadi di kota Roma pada waktu itu. Menjadi kota yang sangat besar. Dengan kemajuan, dengan kondisi Roma pada waktu itu, jemaat Roma sangat memungkinkan dan riskan mengikuti keinginan daging karena lingkungan yang ada. Karena Roma yang begitu hebat dan maju ini, orang mudah melakukan dosa, sehingga Paulus begitu serius mengirimkan suratnya, menasehati mereka, mengingatkan mereka yang hidup di kota Roma itu jangan mengikuti keinginan daging. Kalau kita di zaman sekarang, apakah berlaku firman ini? Sangat berlaku, 100% berlaku. Karena kemajuan teknologi sekarang membuat kita sering jatuh dalam dosa. Yang tadinya belum ada handphone, berdosanya, berbohongnya tidak terlalu banyak, sekarang mengirim pesan pun bisa melakukan dosa. Kalau dulu dengan mulut berdosa, sekarang jari kita pun bisa melakukan dosa. Kemajuan teknologi. Berbohong kan? Sudah di mana? Sudah di jalan. Jalan yang mana? Itu pun membuat orang jatuh dalam dosa. Hebatnya teknologi. Belum lagi hal lainnya. Internet. Kecanggihan internet sekarang. Apalagi selama 2 tahun pandemi COVID dengan sistem daring. Anak-anak memegang handphone bukan hal yang tabu lagi. Kebutuhan. Lalu mereka bisa mengakses apapun di sana. Tidak mengherankan Bapak Ibu, di berita-berita media sosial, media televisi, banyak sekali anak di bawah usia sudah melakukan percabulan. Karena teknologi yang maju. Akses terbuka dimanapun. Tidak mengherankan. Seandainya Paulus hidup zaman sekarang, mungkin setiap hari dia mengirimkan surat untuk jemaat di Indonesia, di seluruh dunia, karena luar biasanya pengaruh teknologi yang membuat kita jatuh dalam dosa. Banyaknya penjualan marketplace yang secara online. Hawa nafsunya semakin tinggi, ingin membeli ini dan itu. Hedonismenya, konsumerismenya meningkat. Itu keinginan daging. Pemasukannya, sekian pengeluarannya lebih banyak. Itu keinginan daging. Jadi keinginan daging bukan hanya membunuh. Tapi hal-hal yang kita anggap biasa, ternyata itu keinginan daging. Dan ini yang mau kita renungkan melalui khotbah hari ini. Bagaimana kita bisa melawan segala keinginan daging kita itu. Sebagaimana Paulus mengingatkan jemaat Roma pada waktu itu. Yang diiming-imingi, yang dikelilingi oleh berbagai kemewahan dunia. Sekarang juga terjadi.
Jadi kalau orang tua tidak benar-benar menjaga anaknya, di luar sana mereka bisa dihancurkan oleh perkembangan dunia ini. Hidup di dalam roh, inilah seruan firman Tuhan pada hari ini. Lalu kita akan melihat Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda-pemudi, seperti apakah hidup dalam daging dan seperti apakah hidup dalam roh. Ini menjadi pertanyaan yang paling mendasar. Hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh. Kita boleh membaca dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Bagi yang membawa Bible, Alkitab atau juga HP sucinya silahkan dibuka. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Di sana dituliskan hal-hal yang dikatakan sebagai perbuatan daging. Apakah itu saudara-saudari? Perbuatan daging telah nyata, yaitu jika saudara-saudari telah membukanya, saya minta untuk kita boleh baca bersama. Perbuatan daging telah nyata, yaitu silakan dibaca. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, apalagi kedengkian, kemabukan. Silakan dilihat listnya yang mana sering dilakukan setiap hari. Ada banyak listnya, dicek list satu-satu. Keinginan daging bukan hanya membunuh di penjara sana, itu mengikuti keinginan daging. Firman Tuhan katakan apa? Di sini banyak sekali. Dan mungkin riskan setiap hari kita lakukan. Marah, iri hati, lihat teman iri hati, itu keinginan daging. Temannya lebih cantik, iri. Temannya lebih hebat, iri. Itu keinginan daging. Lalu kepentingan diri sendiri, terjadi di zaman teknologi yang hebat ini. Gak ada lagi orang yang mau mengantri. Yang penting saya duluan. Mau orang tua, mau ibu hamil, terserahlah, pokoknya saya duluan. Zaman sekarang orang tidak peduli lagi, mulai terkikis. Itu keinginan daging dan tidak berkenan kepada Tuhan. Pemuda-pemudi, jangan pernah mementingkan dirimu sendiri. Jangan pernah memikirkan dirimu sendiri saja. Terlebih kalau orang sudah semakin dewasa, kepentingannya dipikirkan, tidak lagi bertanya kepada orang tuanya. Saya sudah besar, terserah saya, ini kan maunya saya. Memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Di sini saudara-saudari ada yang sudah menonton film yang baru ditayangkan di bioskop? Langsung tahu. Apa judulnya? Dalam hati itulah ya. Di dalam film tersebut ada sebuah sampaian, pesan yang disampaikan. Bahwa ternyata anak-anak kebanyakan sekarang mementingkan dirinya sendiri, tidak lagi orang tuanya. Lalu ada statement dari orang tuanya berkata, "Aku yang membuat engkau sukses dan kau melupakan aku." Itu keinginan daging juga. Dan di sini banyak pemuda-pemudi. Jangan hanya mementingkan kepentinganmu, kesenanganmu, apa yang kau bikin membuatmu bahagia. Tetapi orang tuamu tersiksa dengan perilakumu, tersiksa dengan tindakanmu. Itu kepentingan diri sendiri. Dan menurut firman Tuhan, Galatia berkata, itu tidak boleh kita lakukan karena itu keinginan daging. Roh pemecah. Suka sekali roh pemecah. Dikatakan ke yang satu A, ke yang satu lagi B. Biar berantem. Aku suka drama ini katanya. Berantem, ayo lebih hebat lagi berantamnya. Roh pemecah. Harusnya pendamai. Sudah tahu berkonflik, didamaikan. Kalau kita lakukan itu roh kedagingan. Pentakosta ini mau mengingatkan kita kembali. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, berselisih saja itu keinginan daging. Makanya kalau berselisih gak apa-apa, biasa itu berselisih, tapi segera berdamai, minta maaf. Jangan dipendam perselisihan dalam hatinya. Bisa mengakar nanti dalam hatinya. Sehingga dia selalu benci melihat orang.
tidak pernah percaya pada orang karena dia menyimpan sakit hati. Perselisihan, dan ini yang sering mungkin terjadi. Itulah keinginan daging. Tetapi mari kita lihat seperti apakah hidup dalam roh. Hidup dalam roh adalah Bapak Ibu saudara-saudari, hidup yang diatur, hidup yang dibentuk, hidupnya dipimpin, hidupnya dikomandoi oleh roh Allah. Hidupnya diatur, dituntun, dibentuk, dipimpin, dikomando oleh roh Tuhan. Jadi bukan pikirannya tetapi roh Tuhan. Lalu kita bertanya, seperti apakah hidup dalam roh? Seperti apakah yang supaya kita tahu? Yang dikomandoi oleh roh itu seperti apa? Yang diatur oleh roh itu seperti apa? Mari kita baca Galatia 5 ayat selanjutnya, 22 sampai 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya yakin satu gereja ini semua hafal. Amin. Boleh dites? Mungkin saya mau bertanya kepada kaum ibu dulu. Silakan, buah roh itu apa saja sebagaimana yang disebutkan Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Tetapi buah roh ialah dan lain-lain. Terima kasih. Ya kan seperti itu biar cepat kan, kasih, sukacita, dan lain-lain. Ini sebenarnya sangat dasar, karena kalau kita tidak bisa menghafal dan mengingat ini, kita mengabaikan. Itu sebabnya orang tua yang dulu hebat mengajarkan, karena tidak bisa baca bukunya, makanya diucapkan, lalu mereka harus hafal. Seperti buku Ende dulu. Dulu orang Batak tidak tahu baca dan menulis. Jadi untuk tahu not lagu langsung dinyanyikan oleh misionaris. Lalu mereka mengikuti. Itu sebabnya orang-orang Batak zaman dahulu bisa hafal 6 ayat, 5 ayat buku Ende. Karena mereka menghafalnya. Sekarang sudah bisa baca tulis, sudah bisa buka akses dari mana-mana. Semakin kita tidak hafal. Karena itu teknologi, jadinya gampang tinggal buka. Tidak mau lagi mental untuk berusaha menghafalnya. Sekarang saudara-saudari di Pentakosta ini, mari Galatia 5 ini ayat 22 sampai 24 dihafal kembali. Anak sekolah minggu kita juga pada pintar bernyanyi lagu ini, apalagi kita harus dicamkan itu. Kelihatannya sepele, kelihatannya tidak terlalu berpengaruh. Tidak, ternyata itu berdampak besar. Karena kalau kita ingat, kita simpan di memori pikiran kita. Lalu itu yang teringat, terngiang-ngiang, kan begitu? Itu yang terngiang-ngiang. Sama seperti kita kalau menginginkan sesuatu, itu terus yang kita pikirkan. Akan lekat di hati dan pikiran kita. Firman Tuhan kalau kita hafal, itu akan terekam dalam pikiran kita dan hati kita. Jadi gak sempat marah, karena yang diingat adalah ya firman Tuhan. Makanya penting sekali dan sangat dasar hal tersebut. Tapi banyak diabaikan pada zaman sekarang. Saudara-saudari, kita sudah mendengar perbandingan hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Kita sudah lihat listnya apa saja. Sekarang saya bertanya dan silakan dijawab dalam hati, mana yang paling sering kita lakukan? Hidup dalam daging atau hidup dalam roh? Dijawab dalam hati dengan kuat dan jujur di hadapan Tuhan. Mana yang sering kita perbuat? Hidup dalam daging kah? Hidup dalam roh? Dan tidak perlu berdusta di hadapan Tuhan. Kalau memang kita sering jatuh dan hidup dalam daging, maka perayaan Pentakosta ini mengajak kita untuk bertobat, mengalami pembaharuan hidup. Itulah turunnya, tercurahnya Roh Kudus untuk mengubah kita, membawa kita kepada hidup yang lebih baik. Saudara-saudari yang dikasihi, konsekuensi apakah kalau kita sudah bisa menjawab dalam hati kita? Konsekuensi apakah ketika orang tidak hidup dalam roh Allah dan hanya mementingkan dirinya atau hidup dalam daging? Mari kita lihat ayat 8. Ayat 8 berkata demikian. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Konsekuensi ketika kita dikuasai oleh daging, hidup kita tidak berkenan kepada Allah.
Jemaat yang dikasihi, tahukah dalam bahasa aslinya tidak berkenan itu sama dengan berseteru dengan Allah. Atau bahasa sederhananya, kita itu musuh Allah. Kalau kita hidup dalam daging, kita itu musuh Allah. Tidak berkenan bagi Allah. Kita seteru dari Tuhan atau Allah kita. Pernah kita punya musuh? Orang yang tidak kita suka? Kalau melihat dia saja tidak suka kita kan? Gak senang lihatnya kan? Kalau udah jadi musuh kita, apapun yang dibilang kita gak percaya. Kalau sudah kita punya musuh, musuh itu kita anggap orang yang paling jahat di dunia ini. Itulah musuh. Lalu firman Tuhan berkata, ketika engkau hidup dalam daging, maka engkau jadi musuh Tuhan. Engkau menjadi seteru Tuhan. Itu yang tertulis dalam Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Sederhananya, selama kita masih hidup dalam daging, berseteru, berselisih, iri hati, dengki, percemaran, percabulan, semua yang tadi kita dengarkan, selama kita masih lebih banyak hidup di sana, kita musuh Allah. Kita seteru Allah. Bagaimana kita melihat seteru? Bagaimana kita melihat musuh? Sepertilah Tuhan ketika kita tidak mengalami pertobatan. Jadi yang pertama, hiduplah dalam roh. Karena ketika kita tidak hidup dalam roh, kita menjadi seteru Tuhan. Jika kita mencintai Tuhan, masa kita mau jadi musuhnya? Pasti kita mau jadi sahabat Allah, kita mau jadi teman Tuhan, kita mau jadi anak Tuhan. Tetapi kalau kita tidak lakukan apa yang dikatakan Tuhan, maka kita menjadi musuhnya. Menyedihkan sekali. Maka hiduplah dalam roh, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Kalaupun kita berbeda dengan dunia ini, apalagi pemuda-pemudi, udahlah gak usahlah pergi, gak usah ke gereja, gak usah PA. Pemuda-pemudi misalkan kan, gak usahlah sok kudus. Pergilah kita, ayo sampai pulang, sampai membuat ini dan itu. Berbeda dengan teman-temannya. Ya udahlah, daripada nanti saya dikucilkan, ikut saja. Padahal Roh Kudus ada dalam hatinya mengingatkan. Itu yang sering disebut di dalam buku ND. Suara ni tondi ni tuhatai, cocot di laosi ditulakoi. Sebenarnya roh itu ada dalam hati kita, tapi sering kita abaikan. Sering kita tulak, kalau ditulak itu diabaikan, ditolak, dianggap tidak ada. Tapi itu ada dalam hati kita. Alai cocot di laosi ditulak. Kalau kita mau melakukan yang baik, lalu ada dalam hati kita berkata, ayo buat saja yang baik. Ayo kamu minta maaf, itu roh. Tapi kita bilang, udah gak mau gengsi. Itulah daging, dan daging menang. Kan mereka berlawan kan? Daging versus roh. Terus kita biarkan daging ini menang, roh Tuhan kalah. Wah gak maulah kita. Tapi kenyataannya sering roh Allah ini lebih terpendam dan kedagingannya timbul. Jadi dalam pikiran kita ini ada dua, roh Allah versus kedagingan. Udahlah aku kasihlah yang terbaik, aku mau berikan. Udah gak usah nanti kau rugi, belum lagi buat ini, ayo udahlah gak jadi. Akhirnya roh Allah kalah, kedagingannya menang. Dan setiap hari berapa kali menang kedagingan dari roh Allah? Amanginang saudara-saudari yang tahu. Masa kita mau buat kalah roh Allah dalam diri kita? Jangan. Menangkan roh Allah, matikan keinginan daging. Engkau mau membenci siapapun, engkau mau memusuhi, engkau mau berjahat kepada siapapun, kalahkan itu, menangkan roh Allah di dalam diri kita. Apakah mungkin bisa? Mungkin, karena roh itu memang ada, dan itu yang kita peringati hari ini. Memang ada dalam hati kita, tapi jangan abaikan. Semakin kita abaikan, semakin tidak terdengar kita, makin gak peka kita dengan suara Tuhan. Karena kita abaikan terus. Kalau kita sama seperti kita terkoneksi dengan Tuhan, kalau setiap hari kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, melalui firman, maka suara Tuhan itu akan kita dengarkan. Lakukan yang baik, kau tidak boleh seperti itu roh Tuhan, itu suara roh. Sama seperti orang kalau sering berkomunikasi, kalaupun dia pakai nomor baru, hanya dengar suara dia saja kita sudah tahu itu siapa kan? Karena kita sering berkomunikasi dengannya. Sekarang kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, ibadahnya tidak pernah, baca firman tidak, berdoa juga tidak, bagaimana dia bisa mendengarkan?
Nggak tahu dia kehendak Tuhan. Makanya dalam hati kita ini, diri kita ini praktekkan saudara-saudari, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita tahu itu jahat, kita tahu itu tidak baik, tapi kenapa kita lakukan? Itu berarti roh itu mulai kalah. Sekarang jangan, menangkan roh Tuhan itu. Nggak boleh, aku harus begini. Nanti lama-lama kalau kita terus menangkan suara roh Allah itu, maka telinga kita jadi peka. Akhirnya kalah ini kedagingan. Udah benci dia, nggak ngaruh, aku harus mengasihi dia. Itulah kemenangan roh Allah bagi orang yang mau. Saudara-saudari, jika mau melakukannya, mari kita hidup di dalam roh. Tetapi yang kemudian ayat 9, seperti apakah orang yang hidup dalam roh itu? Tadi adalah konsekuensi tidak berkenan kepada Allah. Sekarang kalau kita hidup dalam roh, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan, maka seperti apakah dirinya? Mari kita lihat ayat 9 berkata demikian. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi kamu, saya baca sekali lagi, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jadi bagaimana supaya roh Allah itu bisa kita dengarkan? Syaratnya adalah harus diam di dalam kamu. Roh itu harus tinggal di dalam kamu, menetap di dalam dirimu, menetap di dalam diri kita, saudara-saudari. Roh itu jangan dibuat seperti hati kita ini penginapan, jadi pergi masuk, tetapi tinggal diam di sana. Dalam bahasa aslinya adalah diam, menetap, seperti kita tinggal di satu rumah. Jadi bukan seperti hotel ya. Jadi Tuhan ya, kalau lagi aku suka aku akan undang engkau, jika tidak ya pergi saja. Tidak. Kata diam di sana ayat 9 bahasa aslinya adalah menetap. Supaya kita semakin peka mendengar suara roh Allah, biarkan dia menetap dalam hatimu. Caranya bagaimana? Menetap di dalam hati kita. 1 Yohanes 4 ayat 12 menuliskan demikian. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Syaratnya adalah menuruti perintah Tuhan. Supaya kita bisa berdiam di dalam Allah dan Allah berdiam di dalam kita. Kata berdiam atau tinggal atau tetap itu, saudara-saudari, seperti bertukang. Jadi kalau roh Tuhan diam dalam hati kita, dia seperti sedang bertukang. Ngapain bertukang? Dari namanya saja bertukang itu membenarkan, membetulkan, menukangi hati kita yang rusak. Jadi kalau ada roh Allah, dia benci sama seseorang, dia maunya keinginan duniawi saja, langsung dibetulkan, dibereskan. Karena ada roh yang membereskan hati kita. Itulah sebabnya tidak sempat orang untuk melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena ada roh Allah yang bertukang di hatinya. Jadi dia akan memperbaiki semua yang konsep-konsep yang tidak tepat. Dia mau berbohong, nggak boleh. Ditukangi hatinya, akhirnya dia tidak berbohong. Ingin melakukan kejahatan atau membenci, ditukangi hatinya yang rusak, dibenarkan supaya dia tidak membenci. Itulah hasil produk orang yang membiarkan Tuhan tinggal di dalam hatinya. Tetapi yang kemudian ayat 10 dikatakan, tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Tadi yang pertama yang membuat roh ada dalam hati kita adalah ketika dia diam, bertukang di hati kita. Tapi yang kedua ayat 10 berkata, ketika kita hidup dalam kebenaran. Karena roh itu bisa tinggal pada hidup orang yang benar. Siapakah orang benar? Kalau kita ingat khotbah pada Minggu Rogate, orang benar bukan orang yang tidak melakukan dosa. Orang benar bukan orang yang tidak pernah melanggar perintah Tuhan. Orang benar adalah orang yang mengakui dosanya kepada Tuhan dan sadar akan dosa-dosanya. Setiap hari kita melakukan dosa, Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah lewatkan satu hari pun tanpa meminta pengampunan dosa pada Tuhan. Itulah orang benar. Jadi orang benar bukan karena 100% absennya ke gereja hadir terus. Bukan hanya itu. Itu pun penting, tapi bukan hanya itu.
Orang benar orang yang mengaku dosanya kepada Tuhan. Memang saya berdosa Tuhan. Saya lakukan dosa saya Tuhan. Kalau dia saja di hadapan Tuhan mau mengaku dosanya, maka di hadapan sesamanya pun dia mau mengaku kesalahannya. Itulah orang benar. Dan yang terakhir saudara-saudari, di dalam nats ini pada ayat yang ke-11 dikatakan, seperti apakah orang yang hidup dalam Roh Kudus. Ini yang terakhir pada ayat 11 ditunjukkan. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus ada di antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga kamu, tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya. Dengan singkat, ayat 11 menceritakan, ketika orang memiliki roh Tuhan, roh yang tercurah ini hidup di dalam diri kita, maka roh itu akan menghidupkan semangat kita. Pernah menjalani satu hari tidak semangat? Besok Senin. Bagaimana perasaannya? Sudah tidak semangat? Mau tambah waktu hari Minggu? Sadarkah ketika kita kehilangan semangat, kita kehilangan roh? Membayangkan besok aja udah malas, rohnya udah mulai pergi itu. Jangan biarkan pergi. Tanpa disadari saat ini banyak orang kehilangan semangat hidup. Kehilangan antusiasme, kehilangan sukacita, itu dia kehilangan roh. Karena apa? Dikatakan ayat 11, kalau orang punya roh yang benar-benar di dalam dirinya, roh itu menghidupkan dia, menghidupkan semangatnya, menghidupkan tubuhnya, membuat dia jadi antusiasme, semangat. Udah capek tapi semangat, itu pekerjaan roh. Bukan karena multivitamin, bukan karena suplemen, bukan, roh. Jadi gak heran ada orang sakit terbaring tapi punya semangat hidup. Dia menasehati orang yang sehat karena punya semangat, ada roh. Jadi ternyata saudara-saudari, kesimpulannya ketika kita hidup dalam roh, maka kita akan selalu punya antusiasme, kita semangat. Kita tidak mau punya alasan. Karena pecundang orang yang selalu membuat alasan. Tapi orang benar akan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Jangan pernah kehilangan semangat menjalani hidup kita. Pernahkah saudara-saudari kehilangan semangat menjalani hidup ini? Ada yang merasakan bahwa hidupnya begitu-begitu saja mungkin. Seringkali banyak orang kehilangan semangat. Kita merasa bosan, jenuh. Sebenarnya ini adalah sebuah teguran juga. Kita boleh berefleksi dulu. Oh mungkin saya kehilangan semangat karena tidak ada roh dalam diriku yang menyala-nyala. Tapi kalau ada orang yang memiliki roh yang menyala-nyala, bangun pagi pun itu, siang, sorenya lagi kemana, malamnya lagi kemana, dia tidak akan mengeluh, tapi dia punya antusiasme, dia punya semangat hidup. Pemuda-pemudi suka melihat orang tua kita begitu, bangunnya sudah cepat, nanti malam terakhir tidur itu, tapi tetap punya semangat. Tetap punya semangat. Ya walaupun mungkin realitanya kalau orang tua udah capek kan, mungkin suaranya nyaring terdengar di rumah. Ini itu. Makanya gak usah dibalasin. Diam aja. Ya kan? Oh kau balas makin tinggi oktavnya. Gak tahu kau, mama yang capek dari pagi. Andalan. Terus mau dilawan lagi, wah udahlah. Itulah roh perpecahan sudah berkuasa. Orang yang punya antusiasme, dia semangat. Jadi besok mau sekolah, mau kuliah, mau kerja, hadapi tantangan itu. Bersyukur Tuhan berikan kita kesehatan. Bagaimana lagi banyak orang yang sakit, tidak bisa berbuat apapun. Jadi punya antusiasme. Jangan punya antusiasme karena ini sudah poin terakhir khotbah. Langsung antusiasmenya ada. Semangat. Udah poin terakhir katanya. Beda, antusiasme kita nanti pulang. Melakukan semuanya. Dan sepanjang hari seperti itulah. Milikilah semangat, antusiasme, karena itu buah daripada pekerjaan roh. Melayani dengan semangat, melayani keluarga dengan semangat, bekerja dengan semangat, belajar juga harus semangat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat Pentakosta, roh Allah tinggal dalam kita, memberikan semangat kepada kita. Dan sebagai buah roh yang ada pada diri kita semuanya pada hari ini saudara-saudari, sebagaimana yang telah diwartakan tadi bahwa gereja melakukan gerakan 5.000 oleh seksi perempuan untuk dana pensiun HKBP. Mungkin di depan nanti sana akan banyak berjejer ibu-ibu, pakaian merah dengan membawa kotak-kotak. Ya tidak perlu takut dan ragu untuk pulang. Jangan semua pulang dari sini nanti.
Pulanglah lewat sana. Itu adalah sebuah program dari distrik kita untuk gerakan 5.000. Silakan memberikan dengan sukacita, tidak perlu dengan berkecil hati. Kalaupun tidak ada, tidak perlu sampaikan, tapi berikanlah sebagai buah sukacita kita pulang dari tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari semuanya. Yang bergumul Tuhan beri jalan keluar, yang sedang bersusah hati Tuhan berikan kesembuhan dan memberikan kekuatan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, hari ini kami telah menerima Roh Kudus, Roh yang dicurahkan untuk kami, yang tinggal dalam kedagingan kami ini. Roh yang akan selalu mengingatkan kami, dan kami akan berjuang sepanjang kehidupan kami agar Roh Tuhan dimenangkan dan kedagingan kami dikalahkan. Tuhan, jika pikiran kami, hati kami lebih condong, lebih cenderung melakukan keinginan daging sebagaimana yang disebutkan firman-Mu hari ini, biarlah Tuhan kami mengubah diri kami dan kami mengalami pertobatan. Ajari kami Tuhan untuk hidup selaras sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Dan roh itu yang akan kami dengarkan untuk kami lakukan sepanjang hidup kami. Tuhan Allah yang maha baik, ajari kami dengan roh Tuhan untuk selalu menyampaikan kebenaran, kebaikan kepada orang di sekeliling kami. Biarlah dengan tindakan kami, ucapan kami, semua menunjukkan buah roh di mana kami telah menerima pencurahan Roh Kudus bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah keluarga dan jemaat-Mu yang mendengar pada hari ini, baik di gereja ini, baik juga yang mengikuti secara live streaming. Kiranya Tuhan memberkati setiap telinga yang mendengar, hati yang mendengar, agar berbuah melalui perilaku dan mengalami pertobatan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami teringat kepada orang-orang yang kami kasihi, jemaat-Mu yang tidak bisa hadir di gereja ini karena mereka dirawat di rumah mereka terbaring lemah, dan juga ada yang dirawat di rumah sakit. Dengan rendah hati kami berdoa, memohon kepada Tuhan, kiranya nama-nama yang kami sebutkan ini, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang dirawat di rumah, yaitu Amang Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sitohang, Relu Sitorus, Nyonya Huta Galung Boru Simanungkalit, Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Siahaan, Besi Barani, Nyonya Ha Aritonang Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Asiaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Kamar Paung, Nyonya P Aritonang Boru Sitinjak, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Manulang Boru Gultom, Nyonya Sihotang Boru Simbolon, Nyonya Sirait Boru Simanjuntak, Daud Panjaitan, Halundang Boru Siregar, Sintua F Aritonang, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Sintua EM Butar-Butar, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua Hasitorus Boru Dolok Saribu, Nyonya SBP Siregar Boru Siahaan, Nyonya MS Sipahutar Boru Hutagalung, BMP Marpaung, Nyonya Panggabean Boru Hutagalung, Anton Siahaan, Sabar Siregar, TN Sitorus, Nyonya Siregar Festi Boru Sianturi, Monika Boru Sitorus, Nyonya Purba H Boru Silaban, Janusi Sianipar, TG Silalahi, Nyonya Hasitio Boru Siahaan, Nyonya RB Sirait Boru Lumban Tobing, Amang RS Marpaung, dan jemaat-Mu yang dirawat di rumah sakit, Julia Ponta Boru Purba, Amang Hotma Tambunan, dan Amang T Sinaga. Tuhan, kami membawa semua nama mereka kepada Tuhan yang dirawat di rumah dan juga di rumah sakit. Kami berdoa, kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang penuh keajaiban itu atas tubuh mereka, mengangkat penyakit mereka. Kiranya melalui obat yang mereka konsumsi, makanan dan minuman menjadi jalan Tuhan, memberikan kesembuhan kepada mereka semua. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit di rumah, yang sudah lama bertahun-tahun, tapi tiada henti untuk memohon Tuhan memberikan kesembuhan. Kami berdoa, berkatilah keluarga yang menjaga. Kiranya keluarga tidak pernah lelah untuk menjaga keluarga mereka. Dan Tuhan berikan juga kekuatan kepada jemaat-Mu yang sakit, tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Kami teringat jemaat-Mu yang dirawat di rumah sakit, biarlah Engkau mengurapi mereka. Biarlah Tuhan memberkati supaya mereka boleh segera pulang dari rumah sakit, berjumpa dengan keluarga dengan penuh sukacita, dengan kesehatan yang telah Tuhan berikan. Berkati para dokter, para medis, perawat, semua yang menjaga dan merawat. Tuhan berikan hikmat untuk mendatangkan kesembuhan melalui kuasa Tuhan.
Bapa yang Maha Baik, kami teringat pada hari ini jemaat-Mu dari Wikalisari telah dijatuhi RPP siasat penggembalaan gereja. Kami berdoa agar beliau segera kembali ke jalan Tuhan, dan kiranya Tuhan yang menanamkan hati Roh Kudus di dalam hatinya supaya tetap hidup di dalam Tuhan dan segera kembali untuk mengalami pertobatan, karena Tuhan yang selalu menopang dan mengingatkan sepanjang usianya. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Berkati jemaat-Mu yang hadir hari ini. Jika di antara jemaat-Mu ini banyak yang sedang bergumul, banyak yang sedang mengalami kesusahan, biarlah Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan. Sepulang dari gereja ini mereka memiliki kekuatan yang baru. Berkati pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, Tuhan berikan di waktu yang terbaik. Berkati anak-anak-Mu juga yang tingkat SMA yang akan menjalani masa ujian mulai pada esok hari atau pada hari Selasa. Tuhan berikan mereka kepintaran dan hikmat supaya mengikuti ujian dengan baik, mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu seluruhnya, berkati juga para halado yang melayani di tengah gereja ini, biarlah bersatu hati untuk melakukan yang terbaik, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui gereja ini. Berkati para pendeta yang Tuhan tempatkan di gereja ini, agar juga melayani dengan kerendahan hati, melayani dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, terpujilah nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi, kita akan bernyanyi dan menyampaikan persembahan yang kedua untuk kantor pusat Namarboho, dan juga untuk persembahan kasih untuk Sintua yang pensiun, Sintua E. Sianturi. Marilah kita bernyanyi dan menyampaikan persembahan dengan sukacita. Jemaat-Mu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat-Mu yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkanlah iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
dengan sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah ibadah pada Minggu Pentakosta pertama hari ini. Jemaat yang hadir di gereja dan yang mengikuti secara live streaming, kami kembali sampaikan selamat hari Minggu, selamat Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.